Shalom, damai di hati. Bersyukur lagi boleh dijumpakan di program Renungan Harian Keluarga edisi Senin 26 Desember 2022 bersama dengan saya Pendeta Jendi Megumi Ponggohong. Sebelum kita mengawali seluruh aktivitas, tugas tanggung jawab kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat anugerah-Mu, kesempatan yang indah di saat ini. Kami saat ini ada dalam program Renungan Harian Keluarga, membaca, merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya melalui firman-Mu ini dapat mengarahkan, dapat mengingatkan, dapat menuntun apa yang harus kami lakukan dalam hari-hari hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami. Karena kami tahu dosa ini menjadi penghalang kami dengan-Mu. Untuk itu Tuhan, melalui pengampunan-Mu sehingga kami dilayakkan untuk memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Matius pasal 1 ayat 19 menjadi ayat renungan kita dalam program RHK di saat ini. Matius pasal 1 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang diberkati. Ialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan, serta mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tema perenungan kita di saat ini, ketulusan iman meredam perceraian. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Orang yang hatinya tulus dan jujur akan melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Tidak akan tentunya merugikan orang lain. Saudaraku, ketulusan Yusuf dinyatakan dengan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Cemar artinya ternoda, kotor, keji, cabul, buruk, tercela. Dalam tradisi Israel, istri yang mengandung belum 1 tahun hidup bersama adalah melanggar tradisi dan harus dihukum mati dengan dirajam atau dibakar. Luar biasa. Saudaraku, dianggap berzina. Itulah konteks orang Israel. Saudara Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita dapat membayangkan betapa terpuruknya hati dan jiwa Yusuf yang mengetahui istrinya mengandung tapi tidak pernah disetubuhinya. Cinta kasih yang tulus ternyata mampu meredam emosi, sakit hati dan kebencian. Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya, Maria. Cinta kasih yang tulus yang ditunjukkan Yusuf dengan cara ingin menceraikannya diam-diam. Menceraikan diam-diam adalah sah menurut hukum positif waktu itu. Laki-laki dapat meninggalkan atau menceraikan tunangannya atau istrinya kapan saja dengan alasan apapun. Misalnya karena alasan remeh-temeh seperti tidak suka lagi. Adalah sah. Keinginannya yang tulus agar tidak ada yang disakiti dan menjadi korban menurut cara berpikirnya. Dengan mengacu pada hukum yang berlaku, ternyata tidak selalu benar. Saudaraku, tidak benar karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Perceraian, apakah diceraikan suami atau permintaan istri, menjadi kasus yang angkanya tinggi di pengadilan. Ada banyak penyebab keluarga bercerai. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perceraian tidak sesuai rencana dan kehendak Tuhan.
Seperti kata Yesus Kristus, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudaraku, sebagai keluarga Kristen, kita harus belajar dari pengalaman Yusuf, bahwa kendati dia merasa dikhianati, disakiti, rasa malu yang menimbulkan amarah dan kebencian, namun hati yang tulus dan jujur meredam semuanya itu. Hebatnya, Yusuf bukan hanya ketulusan hatinya dan ketaatan pada aturan dan tradisi dengan tidak mau melukai, menyakiti, dan mempermalukan orang lain. Tetapi dia mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan yang bukan kehendaknya. Luar biasa saudara, dari kisah Yusuf ini dapat mengajarkan kehidupan kita untuk tetap terus mengasihi pasangan kita dan selalu berpikir positif. Jangan kita sembarang menyangka hal yang tidak-tidak. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan, buat kesempatan di saat ini. Kami selaku jemaat-Mu, bahkan kami semua yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini, boleh kembali lagi diingatkan melalui sosok Yusuf, tunangan daripada Maria. Luar biasa. Kecewa, sakit hati, tapi dia tidak membalas. Bahkan dia tidak mau mempermalukan Maria, tunangannya. Terima kasih banyak Tuhan. Mengajarkan kami agar kami tidak mudah terpengaruh dengan apapun. Kami tidak mudah emosi, tidak mudah marah kepada pasangan kami. Tapi sebaliknya Tuhan, di balik setiap tantangan pergumulan hidup, akan tetap terus mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan campur tangan. Ada rancangan Tuhan yang tentunya baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati kami semua, pemirsa, bahkan jemaat Gemi Maranatha Selatan yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Dari kolom 1 hingga kolom 27, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang ada diberkati Tuhan. Dalam profesi, tugas, tanggung jawab kami, setiap hari yang kami usahakan, kerjakan, Tuhan campur tangan. Tuhan buat berhasil, sehingga di balik kerja keras kami boleh menikmati berkat untuk mencukupi seluruh kebutuhan kami dan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, dalam masalah ekonomi, masalah apapun, Engkau hadir dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya Engkau mampu memberikan solusi jalan keluar kepada mereka. Bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing, maupun yang dirawat di rumah sakit, kami mendoakan mereka. Tuhan, jamah makanan minuman, tapi lebih daripada itu, jamah organ-organ tubuh mereka yang sakit. Sebab kami tahu bahwa melalui jamahan tangan kasih Tuhan, kesembuhan boleh mereka nikmati. Terima kasih banyak Tuhan. Anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam syukur sukacita, karena boleh berhasil baik dalam studi maupun dalam pekerjaan. Maupun mereka boleh menikmati berkat usia pernikahan yang baru, usia pribadi yang baru, perlengkapi sukacita mereka dengan berbagai macam berkat yang telah Tuhan sediakan untuk mereka nikmati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua perangkat pelayanan Jemaat Gemi Maranatha Selatan diberkati Tuhan. Diaken, penatua dari kolom 1 hingga kolom 27, penatua-penatua Bipra, bahkan juga motivator kolom, semua pengurus-pengurus Bipra, tim-tim kerja yang ada, kelompok pelayanan lansia, KPPJ, penasehat jemaat, kostor, pegawai gereja, panjosua, bahkan para pendeta di dalamnya. Tugas tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan embankan, kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Sebab kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Tapi kami bekerja sama untuk melayani Tuhan, untuk kepujian nama-Mu Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Berkati badan pekerja majelis jemaat, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, sampai anggota. Khususnya Pendeta Ibu Silvana Tuaidan, selaku ketua badan pekerja majelis jemaat. Diberkati hambamu ini bersama juga dengan keluarganya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bahkan juga di dalamnya Tuhan memberkati Multimedia Gemi Maranatha Paslatan yang dengan setia mempersiapkan, menayangkan semua yang dibutuhkan, diperlukan dalam program Renungan Harian Keluarga. Berkati kehidupan kami, berkati semua tim yang ada dalam tugas tanggung jawab, bahkan juga keluarga mereka. Pasti Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Para pemimpin-pemimpin kami yang kami percaya adalah pilihan daripada Tuhan, perpanjang tangan Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu berkati mereka. Dari tingkat pusat sampai yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang ada di Kota Tomohon, di Kelurahan Paslatan 1, Paslatan 2, kepala-kepala lingkungan, semua jajaran pemerintahan, bahkan anggota jemaatmu yang terlibat dalam pemerintahan diberkati Tuhan. Sehingga melalui tanggung jawab ini boleh terciptanya keadilan yang merata, kesejahteraan yang boleh dinikmati dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kelurahan Paslatan 1 dan Paslatan 2. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami persembahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakai hidup kami, bentuk kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi alat kesaksian-Mu demi kehidupan banyak orang. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, tahun 2022 ini, bahkan di tahun 2023 ke depan, kami pasrahkan kepadamu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan tetap terus campur tangan kami, memampukan kami menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa, kami meminta, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di saat ini, dan saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati. Puji Tuhan. Mari kita like, komen, subscribe, dan juga ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan yang tentunya dengan setia menyiarkan program-program renungan yang dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan juga sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Soli Deo Gloria.